Halo, selamat siang. Nama saya Lucia Masudinisi Akti. Saya mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menyampaikan suatu pembelajaran terkait dengan konsep pengukuran. Ya, yang mana konsep pengukuran seperti kita tahu ya, banyak ya mengukur panjang pendeknya, ya, mengukur luas, terus mengukur berat gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait tips ya, bagaimana caranya mengajarkan kepada anak-anak agar anak-anak paham gitu ya terkait konsep-konsep pengukuran seperti itu. Nah, apabila kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tahu gitu ya berapa panjang dari suatu benda. Nah, karena anak-anak kita masih anak-anak usia dini yang konsep pemikirannya masih sangat abstrak, jadi kita akan minta mereka gitu ya untuk langsung praktek ya atau praktek langsung melalui media-media yang ada di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di ruang kantor saya. Nah, di sini saya coba berbagi ya kepada teman-teman semua bagaimana sih baiknya kita kalau ngajarin ke anak-anak agar anak-anak tuh mendapatkan konsep yang tepat gitu ya. Dia memahami dan benar-benar mengenal gitu ya apa yang dimaksud dengan berat, apa yang dimaksud dengan panjang. Yang pertama adalah ada baiknya kalau kita memberitahukan dulu ya, menyampaikan bahwa setiap benda yang ada di sekeliling kita itu mempunyai sifat. Nah, mempunyai sifat. Nah, sifat itu apa sih? Nah, sifat itu adalah sesuatu yang melekat ya, yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari suatu benda. Contoh, kayak ini saya punya spidol ya, saya punya pensil. Nah, ini benda ini mempunyai sifat, yaitu sifatnya apa yo? Ya, sifatnya ini keras, ya. Terus sifatnya ini bagus, sifatnya ini ringan, sifatnya ini tajam, sifatnya ini tumpul, gitu ya. Terus ada lagi, oh ini ada hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini sifatnya sepertinya karena isinya air ya, jadi bisa jadi dia liquid atau cairan ya. Jadi sifatnya basah. Terus juga warnanya bening. Terus karena berada di satu botol ya atau tempat, kita sebutnya inilah dia termasuk benda benda mati gitu ya. Terus kita juga bisa sebut oh ini ada buku, ada Alkitab ya. Alkitab, wah sifatnya apa nih? Tebal ya, tebal. Tahu dari mana tebal? Kita bisa pinjem dari sini ya. Wah, tipis. Jadi ada baiknya kita memperkenalkan dulu jenis-jenis kata sifat ya. Kata sifat ya. Terus bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya sedang senang. Senang, smile gitu kan. Oh, saya lagi sedih gitu. Oh, saya lagi Lagi takut. Ya, saya lagi terkejut gitu ya. Jadi kata-kata sifat yang melekat di sesuatu atau di seseorang. Nah, setelah itu baru kita memperkenalkan kepada anak-anak untuk mencari tahu dulu di benda-benda sekelilingnya. Misalnya kita kasih contoh, anak-anak di samping meminci ini ada buku ya, ada buku yang tebal. Apa sih ciri-ciri buku ini ya? Oh, buku ini ternyata ada satu buku ya seperti ini. Nah, saya belum bisa menyampaikan kepada anak bahwa buku ini tebal ya atau tipis karena tidak ada pembanding. Nah, supaya ada pembanding, maka kita harus memperlihatkan juga kepada anak-anak contoh buku ya, buku lain ya, buku serupa mungkin atau yang disebut dengan buku. Ya, ini saya ambil dari sini. Kebetulan ada buku catatan saya. Sama-sama buku ya, cuma jenisnya mungkin berbeda. Satu buku tulis, satu ini Alkitab.
Nah, anak-anak Mem Uci punya buku 2. Ya. Jadi ada satu buku yang di sebelah kanan Mem Uci, yang warnanya hijau, ada bunga seperti daun-daun gitu. Yang satunya lagi ada gambar Winnie the Pooh. Ya. Nah, ini disebut buku tulis, yang ini disebut Alkitab. Jadi buku tulis dan Alkitab sama-sama buku, cuma fungsinya berbeda. Nah, yang satu buku tulis tulis, ya. Terus kalau yang Alkitab itu untuk dibaca, dipelajari. Nah, kalau dilihat dari ukurannya, wah, dilihat dari ukurannya udah berbeda, ya, berbeda. Yang satu ukurannya lebih besar, kita deketin nih. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, ya. Tapi kalau dilihat dari beratnya, ya, maka si Alkitab lebih berat dibanding dengan si buku ini. Gitu. Ini tebal, ini tipis. Jadi tebal ya, ketebalannya ini dilihat dari seberapa banyak kertas yang terkandung di dalam buku tersebut. Ya, mungkin masih agak susah ya kalau untuk anak TK ya, karena untuk tebal tipis itu jarang dipakai ya. Yang sering dipakai justru kebanyakan ringan dan berat gitu ya kalau dilihat dari volumenya. Misalnya Mem Uci punya 2 buah benda, satu pensil, satu marker atau spidol. Nah, dua-duanya ini sama-sama ringan menurut saya, menurut Mem. Tapi menurut anak-anak mungkin berbeda. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus pakai cara. Nah, caranya ini banyak ditemukan ini ya kalau ke pasar, kita ke toko ya, atau mama di rumah punya sesuatu yang namanya timbangan. Timbangan itu banyak macamnya. Tapi untuk kali ini Mem Uci coba share ya. Kasih lihat, Mem Uci punya sesuatu. Nah, ini adalah timbangan ya, timbangan bukan timbangan mainan, ini timbangan yang dipakai oleh anak-anak pada saat anak-anak beraktivitas di sekolah. Nah, timbangan ini ya ada 2 sisi, satu sisi yang kiri dari kirinya Mem Uci, yang satu kanan. Nah, dua-duanya masih terlihat seimbang ya, masih terlihat seimbang karena nah ya, dulu ya, kasih lihat dulu. Nah, kita bisa lihat nanti mana yang paling berat, mana yang paling ringan. Nah, supaya membantu, Uci kasih 2 buah ember kecil ya, yang beratnya sama. Terus Mem Uci coba seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita menimbang, kita tolong mama, papa di rumah kalau mereka lagi bikin kue gitu ya, atau kita lagi di pasar, coba lihat posisinya seperti ini. Kalau posisinya seperti ini, itu artinya seimbang. Artinya berat yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan sama-sama berat. Ya. Nah, kalau misalnya Mem Uci taruh barang di sini, Mem Uci taruh ini hand sanitizer di sini, Mem Uci taruh spidolnya di sini. Oke, kita lihat ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Mana yang paling berat? Ya, hand sanitizer. Ya, hand sanitizer itu lebih berat. Kenapa bisa lebih berat? Karena hand sanitizer, coba kita lihat. Dilihat dari bentuknya saja sudah berbeda. Dan di dalam botol hand sanitizer ini mengandung air. Ya. Kalau yang spidol tidak ada airnya, jadi lebih ringan. Ya. Yang ini lebih berat, hand sanitizer lebih berat, yang spidol lebih ringan. Nah, terus Mem Uci punya apa lagi? Oh iya, Mem Uci punya sesuatu. Mem Uci punya snack. Nah, Mem Uci taruh di sini ya snacknya ya. Bentar. Terus Mem Uci punya staples. Staples. Ya. Nah, ini staplesnya Mem Uci taruh sini ya. Kita lihat, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oh, ternyata staples lebih berat dibandingkan dengan snacknya. Kenapa lebih berat? Karena staples mengandung logam, jadi dia lebih berat ya. Kalau yang makanan ringan seperti ini tidak terlalu berat ya, ringan. Oke, kita coba lagi ya, yang lain ya. Uci punya kertas.
coret-coretan ya. Kita coba kertas coret-coretan ditaruh di sini. Ya, kita coba dulu deh. Mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Kita coba kertasnya ditaruh di sini. Lagi kita taruh di sini. Nah, anak-anak bisa lihat kira-kira mana yang paling berat. Apakah kertas ataukah snack? Gitu. Coba anak-anak bisa lihat nggak? Wah, sepertinya sama-sama berat ya. Oke, sepertinya karena sejajar ya. Sepertinya sama-sama berat. Oke, ya kita coba ya. Berarti beratnya snack dengan beratnya si kertas ini sama ya, ringan. Oke, kita coba lagi. Memuci punya sabun. Terus Memuci punya hand sanitizer. Kita coba ya. Memuci taruh ini di sini, sabunnya, sabun padat, dan hand sanitizer-nya ada di sini. Kita lihat mana yang lebih berat. 1, 2, 3. Yang posisinya lebih rendah timbangannya, yang ini menyatakan bahwa ya, sabun batangan ini ya, lebih berat dibanding dengan hand sanitizer ini. Ya. Padahal kalau dilihat dari bentuknya juga berbeda ya anak-anak ya. Ini adalah salah satu bentuk timbangan ya, timbangan kayu ya yang bisa dipakai pada saat kita beraktivitas bersama dengan anak. Jadi banyak hal-hal di sekitar kita dan di sekitar anak-anak yang bisa dipakai untuk pembelajaran secara langsung, khususnya mengenalkan konsep-konsep mana yang berat, mana yang ringan ya. Jadi anak-anak harus tahu ya, kalau ringan itu tidak membutuhkan banyak tenaga ya, masih bisa dipegang seperti ini, masih bisa dibuat diterbangkan gitu ya. Terus bisa pakai kapas ya, kapas ditiup gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan ringan ya. Gitu. Tapi kalau berat, nah biasanya kalau berat itu lebih cepat jatuhnya ya, karena tertarik gaya gravitasi misalnya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ya nggak begitu kelihatan ya. Oke. Ya. Jadi kalau lihat seperti ini ya, kita lihat mana yang jatuh duluan. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Ulangi ya. 1, 2, 3. Yang jatuh duluan. Yang jatuh duluan. Ulangi lagi. Ya, kadang-kadang percobaan kadang suka gagal juga ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita selalu berusaha ya, harus semangat. Oke. Sepertinya tadi yang lebih jatuh tuh yang berat. Ya. Terus Memuci juga punya ini. Nah, ini juga bisa dipakai buat timbangan ya, buat timbangan. Nah, terus Memuci punya mainan baru lagi, ya. Nah, ini keping-kepingan dari Keping-kepingan dari ya, seperti Lego ya, kita sebut seperti Lego, bahannya dari plastik gitu ya. Jadi beratnya sama ya. Jadi kalau Memuci pegang satu, di sebelah kiri dan di sebelah kanan pegang satu, jadi kan ada 1 sama 1 ya. Dua-duanya ini sama beratnya ya, sama beratnya. Ya. Taunya dari mana Memuci gitu ya. Nah, kalau kita udah besar nanti kita udah tahu nih ada angka ya, 10 gram, yang ini juga 10 gram. Cuma karena anak-anak masih bingung, mungkin ada yang belum kenal dengan angka dan lain sebagainya, kita main dulu ya. Memuci taruh di sini. Sama-sama di nomor 2. Kita lihat posisinya. Oke, apakah sama? Coba ya. Apakah stabil? Seimbang. Berarti berat yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan Memuci sama. Ya. Aduh, udah dibantuin dengan ada tulisannya, dikasih tanda, dikasih ciri bahwa ini beratnya 10 gram, yang di sebelah kanan beratnya 10 gram. Terus, Memuci boleh nggak saya letakkannya di sembarang tempat misalnya? Kita coba ya, apa hasilnya akan seimbang? Kita coba.
Yang sebelah kanan Mem Uci taruh di nomor 4. Sorry. Ya. Terus yang ini Mem Uci taruh di nomor 7. Kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Kenapa bisa berbeda? Kenapa beratnya tidak seimbang? Ya, kenapa timbangannya tidak seimbang? Kenapa yang ada di nomor 4 ini ya, kenapa dia naik? Ya, kenapa dia posisinya naik ke atas? Terus kenapa yang ditaruh di nomor 6 ya? Maaf ya, nomor 6 ya. Nomor 6 ini kenapa dia turun? Apa yang terjadi? Nah, kita akan find out lagi. Oke, sebentar ya. Oke, kita coba lagi. Mem Uci taruh di nomor 3. Juga Mem Uci taruh di nomor 3. Kok bisa sama? Ya, tapi kalau tadi kok beda sih? Ya. Kita coba ya di nomor 5. Kita coba lagi di nomor yang lain. Ya, di nomor 8. 5 dan 8. Ya, kita lihat. Oh, kenapa yang di nomor 8 ini lebih berat dibanding yang ada di nomor 5? Padahal ukurannya sama. Ya, ukuran kepingannya sama, beratnya sama. Kenapa ya? Nah, kita akan cari tahu lagi ya nanti. Ya. Untuk sekarang anak-anak sudah cukup tahu bahwa benda-benda di sekeliling kita itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dari sifat dan jenisnya. Ya, ya kalau dari sifatnya tadi udah di ini ya, kita udah sama-sama belajar ya. Ada yang sifatnya keras, padat, ada yang liquid, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tajam, ada yang tumpul, ada yang berat, ada yang ringan. Itu adalah sifat-sifatnya. Nah, apabila kita mau tahu gitu ya, apakah benda ini berat atau ringan, apakah benda ini panjang atau pendek, apakah benda ini apakah sesuatu atau seseorang ini happy atau sedih atau gimana, kita perlu adanya pembanding. Jadi kita harus membandingkan dua buah benda. Nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kalau sendiri-sendiri ya biasanya kita bisa nih, bisa juga. Tapi kalau sendiri-sendiri ya hanya satu benda, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengetahui apakah benda ini ringan dari mana, berat dari mana. Gitu, ya. Jadi harus punya teman. Ya, misalnya dua benda sejenis yang sama karakteristiknya, jenisnya sama, sifatnya sama, gitu kan? Makanya benda ini mempunyai berat yang sama. Ya, tadi kita buktikan sama-sama di sini. Oke, kita taruh imbang. Kita taruh di tempat yang 2. Seimbang. Ya. Oke. Terus yang ketiga, kita masih seimbang. Ya. Tapi kalau dua buah benda yang berbeda, seperti tadi hand sanitizer sama staples, ya, ini dua buah benda yang berbeda, jenisnya berbeda, sifatnya berbeda. Itu apabila dibandingkan, kita mau tahu mana yang lebih berat, apakah staples ataukah hand sanitizer? Kita nggak tahu ya, karena ukuran berat seseorang tuh beda-beda ya. Ukuran berat sesuatu beda-beda, itu harus diukur. Makanya butuh yang namanya timbangan. Ya, butuh sesuatu yang tadi yang Mem Uci perlihatkan ya, timbangan seperti itu. Oke, jadi hari ini anak-anak belajar ya, belajar mana sih benda yang dikategorikan sebagai benda yang mempunyai berat, ya, yang mempunyai ukuran berat, gitu ya, kelihatannya berat gitu ya, kayaknya sampai nggak bisa diangkat, susah, gitu kan, sama benda yang ringan, yang gampang untuk diangkat, gitu kan. Ini contoh lagi, aduh, ini berat. Menurut Mem Uci ini berat. Kenapa? Karena isinya air. Terus kalau Mem Uci baca di sini ada 1,5 liter. Jadi berat. Jadi Mem Uci kalau bawa ini dari ruangan Mem Uci ke kelas yang lain berat. Ya. Tapi kalau Mem Uci bawanya cuma 1 gelas ini saja, ya ringan. Ya, ringan karena kapasitasnya atau volumenya tidak 1,5 liter ya, ini sedikit ya,
Seperti itu. Terus apalagi yang Membuci ya? Kita bisa cari tahu apa lagi? Oh iya, ya, kita bisa cari tahu yang lain ya. Coba sekarang anak-anak cari benda-benda di sekitar anak-anak dan coba kita ukur ya, apakah benda itu berat atau benda itu ringan. Yuk, kita sama-sama cari. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi. Kenapa? Tadi ya, kenapa apabila kita letakkan satu kepingan yang sama beratnya tapi berbeda numbersnya, ya panjangnya, kenapa yang ada di angka 2 ini naik ke atas atau ringan, terus kenapa yang ada di angka 4 ini turun ke bawah? Nah, kita akan cari tahu ya di pertemuan mendatang. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Jangan lupa cari benda-benda yang ringan dan benda-benda yang berat ya. Kasih tahu Membuci mana aja yang termasuk benda yang ringan dan mana aja yang termasuk benda yang berat. Terima kasih.